Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ben, kau ditanya itu. Yang bisa kawin umur berapa? Iya, dalilnya di Bible umur berapa? Karena kalau saya lihat di Bilangan 31 kitabnya Yahudi, itu yang penting dia masih perawan. Nah, anak bayi satu hari tadi, itu juga masih perawan. Yang ikut katamu tadi, yang sudah akil balik bisa kawin umur berapa akil balik itu? Manusia ini tidak sama akil baliknya. Ya tergantung, makanya saya tidak mengatakan umur. Ada 11, ada 12. Jadi iya. Jadi di masa ini 11 12 tadi ada bilang mampu. Enggak, 11 12 itu layak kawin enggak? Iya, karena dia sudah balik ya layak lah. Tapi ingat, bukan hanya ini berbicara mengenai kapan manusia itu bisa kawin berdasarkan Islam. Tapi tidak sesederhana itu menikah itu, Bang. Di situ ada sumpah, di situ ada janji yang harus kemudian laki sebagai suami jalankan, istri sebagai wanita sebagai istri harus jalankan. Kalau mereka melakukan ijab kabul, tetapi mereka tidak menjalankan apa yang mereka perjanjikan di situ, berarti mereka mencederai rumah tangga mereka sendiri. Makanya ada yang dikatakan kemudian kematangan. Mereka harus matang dari segi apa? Batin. Dari segi apa? Lahir. Tidak seperti di barat sana, mereka tidak ada kenal nikah. Tapi sulit bagi orang barat kita temukan di bawah 10 tahun itu masih perawan. Karena tidak ada dasar pijakan. Gimana? Gak ada dasar pijakannya. Nah sekarang kalau kita tanya nih, orang Kristen, apa syarat sah nikah di Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Ente suka saya suka ente, punya anak disebutlah suami istri. Prosesi, pesta-pesta itu hanya niru-niru Yunani. Di Bible itu nggak ada. Gak ada itu syarat sah nikah di Bible itu gak ada. Cuma dikatakan orang laki-laki meninggalkan orang tuanya, perempuan meninggalkan rumahnya untuk dipersatukan. Nah, tapi syarat sahnya apa? Yaitu dipersatukan aja. Siapa yang persatukan? Ya diri mereka sendiri. Gak ada itu, Bang. Bahkan nikah pun tidak dikenal di Kristen, yang ada kawin. Nikah itu ajaran Islam. Di Kristen juga tidak ada batasan berapa batas usia nikah. Kemudian tak ada juga batasan syarat-syarat nikah. Kemudian di Kristen itu juga tidak ada berapa jumlah wanita. Nggak ada. Malah Yesus mengajarkan itu kepada pengikutnya. Tapi kan kepada pengikutnya boleh berlipat ganda. Itu di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Nah, Kristen ini kan, maaf ya, sekali lagi saya katakan, kalian bukan pengikut Nabi dari Bani Israel yang bernama Yesus itu. Kalian pengikut makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, tapi bukan Yesus yang asli. Di mana itu tertulis? Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Sedangkan Yesus mengatakan, aku datang kedua kalinya sebagai manusia. Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus asli. Karena Yesus aslinya manusia. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Berarti bukan Yesus anak Maria dong. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, pengikut Kristus yang banyak itu siapa?
Itu kan Roh Kudus, Bang, yang datang ke dia. Roh Kudus, gimana ceritanya Roh Kudus ngaku Yesus? Iya, kan Yesus kan Roh Kudus juga. Di mana dalilnya itu Yesus adalah Roh Kudus? Sedangkan ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, Undang-undang kamu tidak boleh pakai, kawan. Minta maaf. Akil balik saja. Kamu cari akil balik saja boleh kawin. Umur 11-12 tahun boleh kawin. Kalau zaman ini umur 12 tahun boleh kawin. Sorry lah, kawan. nah, sekarang di kitabmu berapa tahun? Dikenakan tindakan undang-undang, kawan. Oke, sekarang di kitabmu berapa tahun bisa nikah? Di kitab kami masih valid, kawan, sampai sekarang. Kami tidak simpan, sebab itu kami tidak simpan berapa. Ikut pandangan manusia saja. Manusia ini mana yang layak kawin, mana yang tidak layak kawin, itu sih. Oh, berarti nggak ada batasan, berarti? Nggak ada batasan, walaupun sampai di bawah. Oh, Berpikir sendiri. alhamdulillah, berarti masih bagus di Islam dong. Di Islam ada batasan kalau dia sudah balik. Asal akil balik kan. Pantasan aja di barat tak ada lagi, jarang sekali anak-anak kecil yang masih perawan. Pantasan, ternyata nggak ada batasan. Makasih Anda jujur. Sorry, kawan. Sama-sama manusia, kawan. Nanti Iya. kalau ada orang Sudah kawin jujur. anakmu yang Makasih. masih 2 tahun, jangan marah ya. Kau sendiri yang ngomong loh. Kalau soal keperawanan itu jangan cakap, kawan. Jangan dikira agama. Tiada kira agama itu soal Ya keperawanan. karena agamamu tidak membatasi. Gimana sih orang ini? Anda mengatakan sendiri kok. Sedangkan di dalam bilangan 31, bilangan 31, bilangan 31, nomor 17, nomor 18, mengambil wanita usia 1 hari pun boleh. Dan di mana itu, ya? 31. Itu kitabnya Yahudi tapi Sedih aku, kawan, dengan gayamu ini, dengan caramu ini. Sedih aku. ya aku lebih sedih lagi karena di Kristen menikahi anak 3 hari bisa. Gimana dong? Kamu sedih sama aku? Sedih, kawan. Nggak ada di kami gayamu begini. Loh, Kalau kayak mana begini, dalilnya di dalam agamamu batasan usia menikahi wanita? Ada? Nggak ada, berarti usia 1 jam boleh. Lucu ente ini. Lucu banget. Malu jadi orang Kristen ya. Nggak ada aturan ya. Nggak ada. Nah, sebenarnya Ben salah ngomong itu, Bang. Malu aku sama tetangga. Malu aku sama tetanggaku sebelah-sebelah, kawan. Iya, saya punya tetangga juga. Maaf nih tetanggaku. Mungkin mereka nyimak. Saya saksi hidup melihat anak-anak perempuan mereka. Ini belum apa-apa, ini sudah berapa kali ganti suami. Maaf. Ini tetangga saya non Muslim. Maaf, karena di sini ada yang mengatakan itu, maka saya ungkap di sini. Ini rumah saya, boleh kalian lempari batu kalau itu tidak benar. Ayo. Sama, kawan. Mereka perempuan sudah berapa kali ganti suami. Coba. Anaknya berhamburan di mana-mana. Coba, maaf nih, astagfirullahaladzim ya Allah. Terpaksa saya buka, mau kayak mana itu fakta ini. Sama itu, kawan. Kalau itu, Bang, dari semua agama itu pasti ada yang begitu. Oh, nggak bisa. Kalau kami harus balik. Kalau di kami harus balik. Ya, kalau kawan. Mana dalilmu harus kau balik? Kok sama-samain lagi? Kok kamu ikut-ikutan? Sedangkan di dalam kitab yang kau gak Mana pakai, juga dalilmu, kawan? di bilangan 31, di situ dikatakan semua anak-anak kecil di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kau biarkan hidup untukmu. Sekarang kita berbicara keadaan semasa, kawan. Ya, Maaf, kawan, kita bercerita keadaan semasa. keadaan semasa gimana cerita lu? Keadaan semasa yang terjadi sekarang ini. Yang terjadi sekarang ini, Kristen tidak ada batasan umur. Jadi di Islam ada batasan umur. Kan tadi dikatakan balik. Kalau kita berbicara mengenai Departemen Agama, syaratnya itu 17 tahun ke atas.
17 tahun ke atas, balik 17 tahun ke atas. Apa orang ini? Tidak berarti kalau ada orang balik langsung menikah, Kuclo. Emang ayam? Kan saya ditanya tadi. Saya yang ditanya loh. Tapi bukan berarti begitu balik anaknya orang langsung ku ambat. Dasar cabul, otak cabul. Syarat sah. Salah satunya syarat sah, dan syarat sah nikah itu bukan cuma satu syaratnya, Kuclo. Dasar anak durjana. Inilah kalau manusia lahir dari kloset. Otak nggak pakai, nggak malu, hina agama orang sementara agama sendiri nggak punya aturan. Ditanya tentang agamanya nggak mau jawab. Apa batasan umur? Berapa batasan umur di agamamu menikah? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Lah, kalau nggak ada berarti bebas. Makanya jangan selalu tidur sama babi. Otakmu itu otak babi. Islam itu mengatur semua sistem, di mana asas Islam itu bisa dipakai sebagai asas negara. Nah, agamamu yang bisa dipakai dalam asas negara apa? Ada nggak dari kitabmu itu yang satu data aja yang bisa dipakai sebagai asas negara? Ada nggak? Tunjukkan apa? Kasih musuhmu, hancur. Apa yang bisa dari kitabmu? Satu saja yang dari kitabmu yang bisa dijadikan asas bernegara. Ada nggak? Satu aja nih, saya minta. Apa? Ada. Nggak ada. Nggak 2 ada. Yohanes 1 nomor 10 sampai 11. Mati hancur. Yang ada perang-perangan kalau pakai itu. Musuh-musuhan manusia. Saling membenci satu sama lain. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menerima tamu orang Islam. Tidak bisa juga bersalaman dengan orang Islam. Kalau itu mereka praktekkan. Nggak bisa. Ketuhanan yang Maha Esa harus dirubah. Ketuhanan yang Maha Tunggal. Ya apa? Tritunggal. 3 dalam 1. Apalagi Jul, pertanyaan Jul. Ben itu salah ngomong. Memang di kami tidak ada batasan, nggak ada batasan memang menikah. Tapi secara pemikiran karena mana yang layak, sudah waktunya nikah itu. Ya nikah kan, maksud Anda nikah itu kan dipestakan, diberkati di gereja, kan itu maksudnya. Tapi yang pernah nggak lihat yang jebol menjebol itu kan tidak ada batasannya. Abang pernah lihat nggak yang di bawah umur? Kenapa? Abang pernah lihat nggak orang Kristen nikah di bawah umur? Kalau melihat menikah di bawah umur belum pernah, tapi kalau selaput darah robek di bawah umur itu banyak kali. Ya, itu bukan merujuk ke Kristen saja, Bang. Itu dari semua sisi agama pasti ada pernah yang gituan. Tapi kalau di Islam jelas sekali diajarkan la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Itu di Islam. Tidak ada dalil di Bible, di kitab Islam itu pergilah bersundallah. Tapi kalau di kitab saudara itu yang dikatakan perintah bersundal itu banyak sekali. Bahkan seorang istri ketika suaminya pergi dalam perjalanan jauh boleh mengajak laki-laki untuk melakukan senggama sampai pagi. Itu di Bible saudara tuh. Makanya anak-anak itu harus dihindarkan untuk membaca Bible. Karena di situ banyak ajakan-ajakan porno, ajaran persudalan. Tapi apakah orang Muslim mengikuti dalil tersebut semuanya? Lah, kenapa jadinya kami? Dalam Al-Quran itu la taqrabus zina, jangan engkau mendekati zina. Itu kalau ada oknum yang melakukan zina berarti dia melanggar kitab sucinya. Tapi kalau di kitab saudara, coba Anda buka tuh kitab saudara. Perintah-perintah mencabuli, memperkaos itu bertaburan di kitab saudara. Bahkan ada yang dikatakan dalam kitab saudara, 2 orang perempuan memperkaos ayahnya sendiri. Oke, baik. Apakah di Muslim tidak ada yang begitu kah? Nggak ada di Islam itu perintah di dalam Al-Quran. Contoh ada perempuan memperkosa bapaknya itu nggak ada, Bang.
Ya benar, kalau di kitab mungkin aja tidak ada, tapi fakta yang terjadi apa ada nggak? Nah, berarti oknum. Ya makanya. Ya, kenapa makanya? Kalau kalian kitab yang mengajarkan. Kalau kami kitab, Ya. kami melarang. Betul, kitab yang ajarkan. Tapi apakah penganutnya ikut kayak gituan semua? Kalau di barat iya. Kalian tidak melakukan itu karena kalian malu hidup di tengah-tengah kami. Coba tengok ke barat. Yang lebih dulu Kristen dari kalian. Tengok kepada mereka. Bagaimana hidup mereka. Jangankan laki perempuan, laki sama laki aja itu berpesta pora mereka. Bahkan mereka dibuatkan khusus Bible untuk golongan mereka tuh. Di Indonesia karena kalian hidup berdampingan dengan kami. Kalau kalian yang mayoritas, oh sudahlah, hancur. Kalian masih malu-malu karena kalian berada pada mayoritas umat Islam yang menjaga ketat, kemudian hal-hal persinahan itu jangan dilakukan. Tapi kalau kalian hidup di tempat mayoritas kalian mayoritas, nggak usah terlalu jauh bang, lihat aja ke barat. Kenapa penyakit AIDS itu berasal dari negara-negara yang mayoritas Kristen? Kenapa? Karena kitab sucinya kemudian itu yang isinya cabulnya itu lebih banyak daripada nasihat-nasihat yang baik. Bayangkan aja itu. Terlalu. Ah, ini ahlinya kalau yang begitu. Silakan Ahi. Saya bikin kopi dulu sebentar.